Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Bapak Lukman Hakim SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta para staf Man 1 Bandar Lampung, yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas unggul intensif Man 1 Bandar Lampung, dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saya sederajat maupun kakak tingkat saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai jenis kebutuhan ekonomi. Nah, jenis kebutuhan ekonomi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat intensitas. Secara tingkat intensitas, kebutuhan ekonomi dibagi kembali menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Dan terakhir ada kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk merasa hidup lebih mewah dan hedonis. Ini enggak melulu semua orang butuh ya kebutuhan ini, hanya orang-orang yang ingin memiliki hidup hedonis. Nah, selanjutnya ada kebutuhan ekonomi berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebutuhan individu atau kebutuhan untuk diri sendiri dan pribadi. Selanjutnya ada kebutuhan umum atau kebutuhan yang dibutuhkan ke kelompok dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada lagi jenis kebutuhan ekonomi tingkat menurut waktu. Menurut waktu dibagi kembali menjadi 2, yakni tingkat waktu sekarang dan tingkat waktu masa depan. Tingkat waktu sekarang maksudnya apa ya? Maksudnya ini kebutuhan yang nggak bisa kita tunda, harus ada sekarang. Sementara tingkat masa depan adalah kebutuhan yang masih bisa ditunda, masih bisa dipersiapkan, masih bisa kita kelola lagi. Apakah kita butuh atau enggak? Nah, selanjutnya ada yang terakhir, jenis kebutuhan ekonomi tingkat alat pemenuhan. Nah, ini kembali lagi dibagi menjadi 2, yakni tingkat jasmani atau tingkat fisik, contohnya obat, olahraga, dan ada juga tingkat rohani atau kejiwaan. Kebutuhan tersebut ini kayak lagu, jadi kalau misalnya kita mendengar lagu kita merasa lebih happy gitu. Nah, atau misalkan healing gitu. Itu kan kalau misalnya kita lagi sedih, healing bisa jadi lebih bahagia lagi. Segitu saja presentasi saya mengenai peta imajinasi. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam kata maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.